Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 26 Juli 2020, golongan anak kecil bersama Kak Juan, Kak Sarah, dan Kak Fedi. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai ibadah, kita mau nyanyiin lagu dulu ya, satu lagu. Selamat pagi. Ayo Kak Fedi. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua, selamat pagi. Adik-adik, Kak Sarah minta adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang agak ada gerakannya nih sedikit. Lagunya yang ada jadi kupu-kupu, jadi gajah. Ayo Kak Fedi. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku hati, beriku tersenyum. Kau beriku Yesus jadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Adik-adik, Kak Sarah persilahkan untuk duduk. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita mau saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Sarah undang untuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu pembuka, lagu dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke adik-adik, Kak Sarah persilahkan untuk duduk. Sekarang kita mau berdoa pembukaan sebelum kita memulai ibadah ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami untuk beribadah melalui streaming YouTube. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih. Ayo Kak Fedi. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, kepadaku. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari kakak pelayan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami
Pada saat ini kami akan mau membaca firman dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertailah kami, agar apa yang kami baca dan yang kami dengar dapat sesuai apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan sesuai yang telah Engkau kehendaki kepada kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan, terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang mau diceritakan pada hari ini ialah mengenai Yosua. Adik-adik,
Yosua pada saat itu dipilih oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Adik-adik, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Namun, seperti yang kita ketahui, bangsa Israel itu orang-orangnya keras kepala, sangat mudah mengeluh, bahkan sangat susah untuk diatur. Itu yang menjadi tantangan bagi Yosua ketika ia dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Tapi adik-adik, Yosua tidak menolak apa yang telah Tuhan kehendaki kepada Yosua. Apa yang telah Tuhan beri tugas dan tanggung jawab kepada Yosua. Yosua dengan percaya diri mau menerima tekad dan tanggung jawab itu, adik-adik. Ia mempunyai iman yang kuat, ia tidak takut, tidak kecil hati untuk menjalani tugas dan tanggung jawab itu. Mengapa sih kok Yosua berani memimpin bangsa Israel yang amat keras kepala, yang amat susah diatur? Adik-adik, padahal kita sendiri untuk mengatur diri kita sendiri itu cukup susah. Contohnya seperti bangun di pagi hari, untuk bangun diri sendiri aja susah. Gimana kita untuk ngurusin orang lain? Nah, Yosua ini amat hebat, adik-adik. Dia mau percaya diri untuk memimpin bangsa Israel. Yang bikin Yosua yakin ialah, pertama adik-adik, Yosua yakin kepada Tuhan Allah bahwa Tuhan Allah memberi tanggung jawab kepada Yosua. Tuhan Allah akan menyertai Yosua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Sebab kita semua yakin kepada Tuhan Allah, Dialah pencipta kita. Tuhan Allah punya kuasa dan kekuatan yang besar atas kehidupan kita, adik-adik. Makanya untuk itu kita percayalah kepada Tuhan Allah. Ia akan menyertai, menolong kita di saat kita kesusahan, di saat kita mempunyai suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Adik-adik, yang dapat kita pelajari dari Yosua ialah ketika kita diberi suatu tugas dan tanggung jawab, yang mengerjakan itu semua kita tidak sendiri, adik-adik. Kita harus ingat bahwa ada Tuhan Allah yang menyertai kita, yang senantiasa menolong kita dalam menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab itu. Contohnya ketika adik-adik di rumah disuruh orang tua, disuruh keluarga untuk bantu membersihkan rumah, contohnya seperti cuci piring atau nyapu, ngepel lantai. Terus contohnya dari tugas di sekolah diberi PR untuk ngerjain beberapa soal dari guru. Itu merupakan suatu tugas dan tanggung jawab kita juga salah satunya. Dan contoh lainnya ketika di pagi hari kita harus semangat bangun sendiri. Pasti ada adik-adik yang sering malas-malesan untuk bangun pagi, buat bangun pagi ke sekolah atau bangun pagi saat mau beribadah di sekolah minggu. Nah, itulah adik-adik, ketika kita mempunyai suatu tugas dan tanggung jawab, kita harus yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa menjalankan tugas itu. Yang kedua, kita juga harus yakin kepada Tuhan Allah bahwa Ia akan selalu menolong dan menyertai kita. Sebab Tuhan Allah lah yang menciptakan kita, Dia yang mempunyai segala kuasa dan kekuatan atas seluruh kehidupan kita, adik-adik. Untuk itu maka adik-adik rajinlah dan tekunlah dalam doa, berbicaralah kepada Tuhan Allah, mendekatkan diri adik-adik kepada Tuhan Allah. Seperti adik-adik sekarang sedang beribadah IHMPA melalui video online di YouTube. Gitulah adik-adik yang mau diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Marilah kita lipat tangan kita, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas pada hari ini kami boleh beribadah melalui online ini ya Bapa. Kiranya Bapa sertailah ibadah ini sehingga dapat memperoleh berkat. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa berkatilah para pemimpin-pemimpin yang berwenang di negara ini dalam menjalani tugas dan kewajiban mereka dalam memimpin negara ini ya Bapa. Kiranya Bapa sertailah mereka dalam pekerjaannya, sertailah mereka kesehatannya dan keluarganya juga ya Bapa, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga segala masalah dan krisis yang sedang terjadi dalam negara ini ya Bapa. Kiranya Bapa sertailah agar dapat dipercepat
selesainya segala masalah dan krisis yang sedang dialami oleh negara dan bangsa ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada ya Bapak. Kiranya Bapak sertailah gereja-gereja, biarlah segala program gereja, segala ibadah gereja melalui segala situasi dan kondisi ini ya Bapak dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan dapat memperoleh menjadi berkat bagi semua umat-Mu ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi sekolah-sekolah kami ya Bapak. Kiranya Bapak sertailah sekolah-sekolah yang ada, sertailah guru-guru, karyawan, staf lainnya ya Bapak dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Kiranya Bapak sertailah sehingga apapun yang mereka lakukan tetap dalam kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi orang miskin, bagi orang-orang sakit ya Bapak. Kiranya Bapak selalu memberkati mereka agar mereka tetap dalam penyertaan-Mu. Berilah mereka kebahagiaan, berkat dan sukacita ya Bapak, sehingga mereka dapat terus merasakan kasih-Mu ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Bapak sertailah mereka baik dalam pekerjaan dan pelayanan hingga kesehatan mereka ya Bapak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah Engkau kehendaki kepada kami semua ya Bapak. Kami mau juga berdoa bagi firman-Mu pada hari ini. Kiranya Bapak sertailah firman yang telah kami dengar, sehingga kami dapat terus taat, percaya, dan berpegang teguh kepada-Mu ya Bapak. Sehingga kami juga selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau yang mempunyai kekuatan dan kuasa atas kehidupan kami ya Bapak. Bapak, dalam doa ini kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kasara undang untuk berdiri, kita mau nyanyi lagu untuk respon firman Tuhan. Dari Kidung Ceria nomor 37, Allah Bapa Melindungi. Ya Kak. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Oke adik-adik, Kasara persilakan untuk duduk. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Tetapi adik-adik, persembahan yang akan adik-adik berikan nanti, adik-adik boleh titipkan ke mama papa untuk mama dan papa yang akan memberikan ke gereja atau ke koordinator sektor di mana adik-adik tinggal. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan dari Aku Bawa dan Berikan. Ayo Kak. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, Kasara persilakan untuk duduk. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati kiranya persembahan yang telah kami berikan agar bisa berguna di ladang-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya.
kecil, dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Sekarang kita mau berdoa penutup. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan nyata kami ya Bapa, sehingga dapat memperoleh berkat bagi kami dan bagi sesama. Bapa, sertailah kami masing-masing di tempat kami masing-masing ya Bapa, agar kami tetap dalam penyertaan-Mu. Bapa, terima kasih.